Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Ria. Dengan video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai relasi. Nah, sekarang fungsi. Untuk pengertian dari fungsi atau nama lainnya pemetaan, dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Contoh, himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Jadi setiap orang pasti memiliki hanya satu tanggal lahir. Jadi tidak ada orang yang memiliki dua tanggal lahir. Ya, contoh lain adalah himpunan negara dengan ibu kota negaranya. Misalkan Indonesia, berarti untuk saat ini ibu kota negaranya masih di DKI Jakarta. Seperti itu ya. Nah, kemudian supaya lebih paham lagi, perhatikan ilustrasi fungsi. Di sini ada gambar, ya, ada 3 buah gambar. Untuk gambar pertama, himpunan A ke himpunan B. Kalian lihat, ya, untuk gambar pertama itu merupakan fungsi. Jadi sambil kalian amati. Kemudian untuk gambar kedua, itu ternyata bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang memiliki 2 kawan. Ya, jadi di situ lihat. Jadi ada anggota A yang memiliki 2 kawan. Jadi ada 2 cabang tanda panah. Ya, nah untuk yang gambar ketiga itu juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak mempunyai kawan. Jadi ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Itu bukan fungsi. Nah, dari 3 gambar ini kita bisa menyimpulkan jadi ciri-ciri dari fungsi. Yang pertama adalah setiap anggota A yang posisinya ada di sebelah kiri itu mempunyai tepat satu panah. Ya, jadi hanya memiliki satu panah, satu pasangan. Jadi kalau ada 2 pasangan atau lebih, ya berarti dia bukan fungsi. Itu ciri-ciri yang pertama. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah semua anggota A itu mempunyai pasangan. Jadi yang seperti gambar nomor 3 itu bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Itu ya. Ini kalau dari diagram panah. Nah, bagaimana kita melihatnya kalau bentuknya seperti ini. Kemarin ya, diagram Kartesius. Gambar sebelah kiri itu fungsi. Ya, ukuran sepatu misalkan di situ Ade ukuran sepatunya 42, si Bobo 38, Cece juga 38, si Dimas 40. Ini fungsi. Nah, sedangkan di gambar sebelahnya itu bukan fungsi. Dari 2 contoh ini kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri fungsi lagi kalau disajikan dalam diagram Kartesius. Gambar sebelah kiri, setiap anggota, setiap si Ade, Bobo, Cece itu kan nomor sepatunya atau ukuran sepatunya hanya 1. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan, kita lihat ya, untuk yang ada di sumbu X, di situ 2. 2 itu memiliki pasangan berapa aja? Keempat dan keenam. Kemudian 3, kawannya 3 dan 6. Jadi di situ jelas bahwa si 2 ini memiliki 2 pasang. Jadi dia bukan fungsi. Nah, untuk sajian yang ketiga, kalau bentuknya himpunan pasangan berurutan. Lihat, di sini ada perbedaan contoh fungsi dan bukan fungsi. Ya, jadi untuk contoh nomor 1 di situ contoh fungsi 1, A, 2, A, 3, A. Di situ fungsi. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya yang bukan fungsi itu contohnya 1, A, 2, A, 2, B. Nah, dari sini kita bisa lihat jadi cara mudah untuk melihat
fungsi atau tidak fungsi jika bentuknya himpunan pasangan berurutan, maka kita tinggal melihat anggota yang ada di sebelah kiri. Seperti yang nomor 1 ini kan 1, A. Berarti sebelah kiri-kirinya itu kan 1, 2, 3, ya kan? Nah, sedangkan di yang contoh bukan fungsi, di situ 1, A, 2, A, 2, B. Nah, ternyata si 2-nya ini ada 2 kali. 2, A terus 2, B. Berarti 2-nya cabang dong. Ya kan nggak boleh. Jadi untuk melihat fungsi atau bukan fungsi jika bentuknya himpunan pasangan berurutan, kita hanya melihat anggota yang sebelah kiri. Tidak boleh ada yang sama, gitu ya. Untuk contoh nomor 2 juga sama. Sebelah kirinya kan 1, 2, 3. Beda semua. Sebelah kanan 2-nya juga double. 2, A, 2, B, dan seterusnya. Itu ya, bisa dipahami untuk bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita mengenal unsur-unsur fungsi. Jadi ada apa saja di dalam fungsi istilahnya. Nah, kalian perhatikan gambar pemetaan. Di sini ada diagram panah. Ada himpunan A anggotanya A, B, C, D. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada istilah domain. Domain itu adalah daerah asal. Jadi, domain itu semua anggota yang ada di A. Apa saja? Yaitu A, B, C, dan D. Itu namanya domain. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan. Ya, daerah kawannya yaitu semua anggota di B. Apa saja 1 sampai 5 di situ. Nah, ini nggak boleh terbalik sama yang namanya range atau daerah hasil. Daerah hasil adalah adanya di B, tetapi yang memiliki pasangan, artinya yang terpilih. Nah, di B itu kan ada 1 sampai 5, sedangkan yang mempunyai pasangan hanya 1, 2, 3, 4. Jadi range-nya adalah 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Nah, sekarang menentukan banyaknya fungsi. Jadi, kalau ada anggota A, himpunan A, jumlahnya itu NA, ya. Kita misalkan pakai huruf A kecil, terus banyaknya anggota B, jumlahnya pakai B kecil. Nah, di sini kita bisa menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Ini nggak boleh terbalik ya. Jadi kalau dari A ke B, maka jumlah B dipangkatkan jumlah A. Gitu. Jadi huruf terakhirnya aja. Jadi kalau A ke B, oh berarti si B dipangkatin A. Tapi kalau banyaknya pemetaan dari B ke A, maka si A-nya dipangkatkan B. Ini jelas tidak boleh terbalik. Contoh, diketahui ada himpunan A faktor dari 8. B, himpunan bilangan prima kurang dari 7. Maka langkah pertama adalah kita menuliskan anggotanya. Nah, di sini A adalah faktor dari 8. Berapa saja faktor dari 8? Berarti bilangan yang habis membagi 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Maka jumlah anggota A itu ada 4. Nah, sekarang bilangan prima kurang dari 7. Kita tuliskan dulu. B berarti anggotanya adalah bilangan prima. Ingat, dimulai dari 2. Ya, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor dan dimulai dari 2. Itu 2, 3, dan 5. Maka jumlah anggota B ada 3. Ya, sekarang menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Seperti tadi, kalau dari A ke B berarti si B dipangkatkan A. B tadi jumlahnya kan 3, berarti 3 pangkat A, 3 pangkat 4, yaitu 81. Nah, untuk pertanyaan yang B, berapa banyaknya pemetaan dari B ke A? Dibalik, berarti A-nya dipangkatkan B. A-nya tadi jumlahnya 4,
B-nya jumlahnya 3, berarti 4 pangkat 3 gitu ya. Jadi ingat tidak boleh terbalik untuk A ke B atau B ke A, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai fungsi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya sampai menentukan banyaknya fungsi. Untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas mengenai rumus fungsi. Nah, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada tayangan Ibu berikut ini ya. Ya, bisa nanti sambil di stop videonya terus dicatat soalnya. Ini untuk soal yang pertama. Oke. Kemudian ini soal yang kedua. Ya, sambil ditulis ya di stop dulu videonya. Ini soal yang ketiga. Dan ini terakhir soal yang keempat. Oke. Mungkin ini saja yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.